wabarakatuh. Nama saya Dian Kusumawati. Saya dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Nah, secara garis besar itu ada dua bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama itu gerakan pendidikan dan sosial. Yang kedua itu ada gerakan politik. Yang pertama itu ada gerakan pendidikan dan sosial. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk menggantikan sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Koperasi ini berkembang menjadi organisasi yang menyantuni sekolah Tawalib dengan nama Sumatera Tawalib. Sejak itu, organisasi ini tidak lagi dipimpin oleh murid tetapi oleh para guru. Pada tahun 1929, organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya. Tidak hanya guru dan murid sekolah itu, melainkan juga para alumni. Selain itu, keanggotaan pun terbuka bagi mereka yang bukan murid, guru, dan alumni, atau mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sekolah Tawalib. Organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya, organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin di Indonesia, disingkat PERMI. PERMI merupakan partai Islam politik pertama di Indonesia. Asas PERMI tergolong modern, bukan hanya Islam tetapi juga Islam dan nasionalis. Terus yang kedua itu ada Jamiat Khoir. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Syed Muhammad Al-Faqir bin Syihab, Syed Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Syed Sejhan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Syaid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khoir: mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khoir tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. Bahasa Belanda tidak diajarkan karena bahasa penjajahan, tetapi diganti dengan bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, para alumni lembaga pendidikan Jamiat Khoir diharapkan dapat mengikuti kemajuan zaman. Terus juga yang ketiga itu ada Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya, ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takasus memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang.
Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khoir, walaupun keduanya sama-sama didirikan oleh masyarakat Arab. Jika Jamiat Khoir dikuasai oleh golongan Syiite atau Ningrat, Al-Irsyad sebaliknya menolak adanya perbedaan atau diskriminasi antara kaum elit dengan golongan elit kecil. Al-Irsyad tidak dapat dipisahkan dengan Syaikh Ahmad Syarqati. Ia seorang Arab keturunan Sudan yang menghembuskan semangat pembaruan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. Yang keempat, itu ada Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaruan di Mesir. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomis. Sejak 1917 namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan nama ini memiliki dua tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Ada dua sistem pendidikan yang diperkenalkan Kiai Halim, yaitu ada sistem madrasah dengan sistem asrama. Lembaga pendidikan dengan sistem madrasah dan sistem asrama diberi nama santri asromo, dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu tingkat permulaan, dasar, dan lanjutan. Santri asromo memiliki kelebihan, yaitu kurikulumnya memadukan sepengetahuan agama dan umum seperti pada sistem madrasah sekarang. Para pelajar santri asromo juga dilatih dalam pertanian, keterampilan besi dan kayu, menenun, dan mengolah bahan seperti membuat sabun. Mereka tinggal di asrama dengan disiplin yang ketat. Persyarikatan Ulama memiliki ciri khas mempertahankan tradisi bermazhab dalam fikih, tetapi menerapkan cara-cara modern dalam pendidikan. Pada tahun 1952, Persyarikatan Ulama diubah menjadi Persatuan Umat Islam PUI setelah difusikan dengan Al-Ittihad Al-Islamiyah Al-Alam atau Persatuan Islam. Didirikan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, yang kelima itu ada Nahdlatul Ulama NU. Di kalangan pesantren dan merespon kebangkitan nasional, membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wa'an, Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, Kebangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari Nahdlatul Fikri kemudian mendirikan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum saudagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang dengan pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Perkembangan selanjutnya untuk membentuk organisasi yang lebih besar dan lebih sistematis serta mengantisipasi perkembangan zaman, maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, yaitu Kebangkitan Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah dalam kurung 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi, yaitu prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab Iqtiqad Al-Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik.
Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Kitab Iktiqad Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, NU menempuh berbagai jenis usaha di berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di bidang keagamaan, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak dan semangat persatuan dalam perbedaan. Yang kedua, itu ada di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini bukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, bahkan sudah memiliki cabang di luar negeri. Yang ketiga, itu di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan di bidang. Terus yang keempat, itu di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan perkembangan ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat. Yang kelima, itu ada mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Terus yang keenam, itu ada Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Dengan bekal akidah, pendidikan, dan keterampilan yang baik, kaum muslimin dapat mengembangkan kualitas hidup mereka sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Quran. Bahkan sampai sekarang, Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan-satuan pendidikan sejak dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Dalam bidang amal sosial, ormas Islam ini memiliki antara lain beberapa puluh rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, yaitu BKIA, dan panti asuhan. Gerakan dakwah Muhammadiyah sangat menekankan kemurnian akidah, memerangi berbagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya, menentang takyatul khurafat dan perbuatan bid'ah, serta mengiklis habis kebiasaan taklid buta dalam beragama. Muhammadiyah menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad yang bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas dari taklid buta serta menolak tradisi bermazhab dalam fikih. Yang ketujuh, itu ada Persatuan Islam (Persis). Persatuan Islam, yaitu Persis, berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ide mulanya dari seorang alumnus Dar al-Ulum Mekah bernama Haji Zamzam yang sejak tahun 1910 sampai 1912 menjadi guru agama di sekolah agama Dar al-Muta'alimin. Ia bersama teman dekatnya Haji Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga ia mampu autodidak melalui kitab-kitab jadi perhatiannya. Latar belakang pendidikan dan kultur yang sama ini menyatukan mereka dalam diskusi-diskusi tentang keislaman. Tema diskusi biasanya mengenai beberapa masalah di sekitar gerakan keagamaan yang tengah berkembang saat itu atau masalah agama yang dimuat dalam majalah
Al-Munir terbitan Padang dan majalah Al-Manar terbitan Mesir yang telah lama menjadi bacaan dan perhatian mereka. Pada tahun 1924, Hasan mulai terlibat dalam diskusi-diskusi agama dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia sekitar pertentangan antara kaum muda dan kaum tua, antara paham modernis dan paham tradisional. Ayah Hasan memang termasuk orang yang berpandang modernis, maka dapat dimengerti jika Hasan juga sejalan dengan paham kaum muda. Tidak lama kemudian, Hasan pindah ke Bandung dan masuk lingkungan Persatuan Islam. Selanjutnya, ia memusatkan kegiatan hidupnya dan pengembangan pemikirannya Islam dan menyediakan dirinya sebagai pembela Islam melalui Persis. Beliau dikenal sebagai pendiri Persis. Sebagai organisasi, Persis memiliki ciri khas dalam gerak dan langkahnya, yaitu menitik beratkan pada pembentukan paham keagamaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan dakwah lainnya. Persis bertujuan pertama, mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat. Kedua, itu menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Lahirnya Jamiat Khoir, Al-Ishrad, Perserikatan Ulama, NU, Muhammadiyah, dan Persis yang bergerak di bidang pembaharuan pendidikan dan dakwah tersebut dipicu oleh perkembangan baru di bidang keagamaan. Agama harus fungsional dalam kehidupan, bukan hanya sekedar tuntunan untuk kebahagiaan akhirat saja. Karena itu agama harus didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, itu ada gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas organisasi sosial kemasyarakatan maupun orsospol, yaitu organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di antara politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia, yaitu PERMI, Serikat Islam SI, dan Partai Islam Indonesia PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam, yaitu SDI, yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia, yaitu PSII. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan salah satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern, dan dipromosikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Dan di sini juga ada nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan. Mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi (Barat). Disebut Maghribi karena asalnya di Persia, pusat kegiatannya di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua itu ada Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya Raden Rahmat yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau lahirlah generasi Islam yang tangguh, salah satunya Raden Fatah Sultan pertama Demak. Yang ketiga itu ada Sunan Giri.
Nama aslinya Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel. Pusat kegiatannya di Bukit Giri, Gresik. Yang keempat itu ada Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim, putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang kelima itu ada Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Munih, juga putra Raden Rahmat dengan pusat kegiatan di daerah Derajat dekat Sedayu, suatu wilayah antara Gresik dan Tuban. Yang keenam itu ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya Joko Said. Pusat kegiatannya di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Yang ketujuh ada Sunan Gunung Jati. Disebut Pulau Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Yang kedelapan itu ada Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. Yang kesembilan itu ada Sunan Muria yang berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Nah, masing-masing anggota Wali Songo tersebut memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Menurut buku Atlas Wali Songo, disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai berikut. Yang pertama itu ada Sunan Ampel, membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. Itu tugasnya Sunan Ampel. Yang kedua itu ada Raja Pandita di Gresik, merancang pola kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda. Itu tugasnya Raden Pandita. Yang ketiga itu ada Susuhunan Majabung, mengajarkan mengolah berbagai jenis masakan, lauk pauk, memperbarui alat pertanian, membuat gerabah. Itu tugasnya Susuhunan Majabung. Yang keempat itu ada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ya, itu dia mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Itu tugas dari Sunan Gunung Jati. Sunan Giri membuat tantangan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon, juga merintis pembukaan jalan, yaitu tugasnya Sunan Giri. Yang keenam itu Sunan Bonang, mengajar ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan. Itu tugasnya Sunan Bonang. Yang ketujuh itu ada Sunan Derajat. Dia mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Itu tugasnya Sunan Derajat. Yang kedelapan itu ada Sunan Kudus. Dia itu merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa. Itu tugasnya Sunan Kudus. Dan itulah tadi saya sudah menjelaskan tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia, dari gerakan pendidikan dan sosial dan gerakan politik serta nilai-nilainya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.